Halo Sobat Doder, apa kabar? Minggu 29 Maret 2026. Tetap menjumpai Anda lewat channel paling heboh sak jagat akhirat. Semoga tetap istiqomah, sehat badan dan pikiran. Assalamualaikum Cak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Cak Jarot? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Oke, Cak. Apa nih? Apa kita akan bahas tentang apa nih pagi hari ini, minggu yang cerah ini? Coba Nah, diawali dulu, Mas. video tadi saya putar, ini bukan Hendrik Irawan, lebih ganas lagi, lebih lebih Hmm. koplo Mas. Bagaimana mitra MBG di Pamekasan namanya Yudi Pratama. Coba saweran uang segepok 50 ribuan Mas. Ini Oh, kan eh, melukai perasaan mayoritas masyarakat Mas. Di saat kesusahan, di saat kesulitan hidup seperti itu dia dengan enaknya membuang menyawer. Ini akal pikiran apa membuat orang tidak waras seperti ini, Mas? jadi itu setelah Hendrik Kurniawan di Bandung, sekarang ada di Pamekasan Iya, dan betul, lebih Mas. lebih ini lagi, lebih Heeh. memalukan lagi ya, Heeh. menjijikan lagi ya. Tapi ini sebelum kita bahas lebih detail, katanya sampai punya informasi mengenai Dokter Tiva. Harus kita respect dulu nih, Mas. Oh iya, kita harus memberikan support sepenuhnya nih kepada Dokter Diva yang katanya diserang secara pribadi karena mungkin menyerang secara ilmuwan mereka tidak mampu. Sekarang diserang secara pribadi. Boleh di-spill, Mas, apa aja serangan terhadap Dokter Diva, Mas Jarot? Jadi gini, Mas, ketika Sabtu kemarin kan dia wajib lapor karena hanya Hmm, sisa waktu itu dia punya waktu untuk melapor karena hari-hari sisa 7 hari semuanya itu dia sibuk dengan jadwal doktoral dia, Mas. Lah ketika itu dia hmm, menulis di akunnya, ini Termul hmm, sudah mulai kurang ajar, udah keterlaluan, masak, masa ini kan fitnah menyebar fitnah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pribadi saya, termasuk tentang betul. catatan medis keluarganya, penyakitnya, kematian muda saudara-saudaranya. Ini fitnah luar biasa. Mereka tidak bisa berargumen kecuali menyerang secara pribadi itu, Mas. Itu keluhan yang sangat mendalam yang kita bisa rasakan ya, seorang perempuan berjuang menegakkan keadilan, ketika yang diperjuangkan itu dan sudah menemukan titik terang, mereka kelihatannya kewalahan dan tidak ada cara lain selain menyerang pribadi. Dan itu sudah menjadi karakter Termul dari yang sebelumnya cebong, yang sekarang berubah menjadi Termul, nggak pernah berubah. Ketika nggak mampu berargumen, mereka pasti menyerang secara pribadi. Dan catatan kita untuk Dokter Tifa adalah tetap sabar karena rakyat Indonesia berada di belakang Dokter Tifa, berada di jalur kebenaran dan kejujuran. Sangat prihatin dan harusnya ini bisa ditindaklanjuti oleh polisi karena sudah menyalahi adat dan juga mungkin hukum di Indonesia karena pribadi itu tidak boleh diungkap secara publik oleh orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang. Tiba-tiba tas semangat, mungkin mereka sudah melihat kekalahan, tidak bisa menemukan dua alat bukti dalam kasus Jokowi untuk dinaikkan ke kejaksaan. Apa itu? Tentang ijazah Jokowi dan kesaksian Jokowi di pengadilan. Nah, begitu, Cak. Ya, Dokter Iwa, terus semangat ya. Sekarang kita bahas tentang siap. MBG. Nah, itu ya. Oke. Nah, gimana ini MBG yang Pamekasan itu sejauh mana sih itu membuat kita prihatin dan kemudian viral di media sosial? Apa yang menurut catatan Cak Jarot ini perlu kita bahas dan sebar luaskan kepada rakyat Indonesia nih, Cak Jarot? Menarik, Cak. Ketika ini jadi viral, video ini viral, itu ada salah satu akun yang bertanya, apa salahnya Yudi Pratama menyawer? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika dia melakukan hal itu dengan seenaknya di ruang publik ketika masyarakat Indonesia lagi kesulitan hidup dan uang yang dia peroleh itu berkat MBG. Sampai tahu MBG? MBG adalah proyek kontroversial, proyek balas dada, balas budi Prabowo terhadap para pendukungnya. Itu catatan saya, Mas. Ya, itu sesuatu yang tidak mestinya terjadi di Indonesia. Ketika masyarakat Indonesia dalam kesulitan menghadapi tekanan ekonomi dan masa depan yang belum jelas, ketidakpastian yang terus menghantui masyarakat Indonesia, ada saja orang-orang yang tipikalnya seperti Henry Gunawan dan satu lagi Pamekasan itu. Nah, harusnya
BGN sebagai organisasi badan yang menaungi seluruh mitra SPBG itu tidak sekedar mensuspend. Seharusnya itu bisa langsung dipecat, tidak perlu dikasih kesempatan lagi untuk minta ampun atau memperbaiki, karena ini sudah menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia. Dan rasanya proyek BGN ini, proyek MBG ini dari hari ke hari secara kualitas maupun kuantitas masalahnya selalu lebih besar dan secara apa namanya masalahnya lebih parah dari sekedar soal makanan basi. Sekarang pamer-pamer dan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia, tidak segera diambil ketegasan sikap. Hentikan aja proyek ini sebagaimana usulan DPR, sebagaimana usulan banyak masyarakat. Tapi yang terjadi pembenahan-pembenahan di sana sini yang itu tidak substansial persoalannya, hanya menyelesaikan masalah di permukaan saja. Bukan Ini begitu, Pak aneh, Jarod? Mas Jarod? bener Mas. Ini aneh Ya. di Hendrik Irawan yang Bandung Barat itu katanya disuspend, tapi ada akun di media sosial spill dia Hmm. bahwa memang disuspend, tapi insentif tetap jalan. Bayangkan disuspend, tapi insentif 6 juta per hari tetap diberikan Hendrik Irawan. Ini kan seperti halnya ini Mas. Saya ingat pemain sepak bola Inter Milan, Balotelli Mas. Ah. Nah, Paulo itu kan terkenal sombong, punya skill Hmm. tapi sombong, tapi Hmm. kadang-kadang egois. Sampai Hmm. pelatihnya Mourinho, dia bilang, ini pemain berbakat, tapi sayang, dia punya otak tapi tak bisa menggunakan otaknya. Seperti inilah Mas, Hmm. MB gitu Ya. Mas. Betul, itulah moralitas yang ditegakkan oleh negara-negara Eropa. Jadi konsisten, sepintar apapun ketika moralnya rendah, ya tetap aja nggak ada apa-apanya. Berkaitan dengan SPBG yang terjadi di Bandung, ya mestinya seperti itu. Meskipun dia mungkin punya prestasi baik, tapi kalau moralnya rendah, ya harusnya lupakan saja orang-orang seperti itu. Apalagi 6 juta per hari tetap diberikan dalam situasi seseorang sedang menghina publik. Ini susah diterima oleh akal sehat. Apa landasannya gitu? Tapi kita bisa menduga mungkin ini adalah eh, konglomerat, bukan peserta SPBG seperti biasa sebagaimana di tempat lain mungkin hanya satu dua yang bisa ikut karena kemungkinan punya modal sedikit. Tapi kelihatannya Hendrik ini punya lebih dari satu dan orang kuat di BGN sehingga BGN tidak mampu untuk mengambil tindakan yang tegas. Prihatin sekali ini ya Mas, MBG ini sampai akhir Prabowo menjabat presiden sangat mungkin akan selalu menimbulkan masalah secara kualitas maupun kuantitas dan membuat decak kagum kita, bukan kagum ya, prihatin yang mendalam karena masalah yang seharusnya bisa selesai dalam hitungan jari ternyata dibiarkan sampai bertahun-tahun. Karena apa? Ya karena proyek politik itu. Saya jadi ingin Mas, keinginan Hmm. Pak Prabowo ketika dia sidak ke Stasiun Senen. Kan ada yang Hmm. menyebutkan, sebenarnya Pak Prabowo itu ingin menyamar untuk mendengar langsung tentang aspirasi. Jadi untuk menghindari Hmm. tentang laporan ABS. Bagus, Pak. Ya. Ini Hmm. saya ingat, keinginan Pak Prabowo itu seperti halnya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu dulu. Dia menjadi Hmm. sopir angkot. Jadi dia tahu persis siapa saja rakyat yang membutuhkan sampai Hmm. seorang bakul Mas pingsan setelah mengetahui bakul yang Hmm. dia bawa barang itu ternyata dilakukan oleh seorang sultan. Bayangkan, kenapa seperti itu Hmm. sultan sampai nangis orang itu? Nggak apa-apa, saya hanya ingin tahu seperti apa penderitaan rakyat. Seperti itulah. Hmm. Kalau memang Pak Iya. Prabowo ingin menyamar, lakukan Pak. Jangan terima BS saja Pak. Nah, ternyata waktu di Senin Prabowo menyamar atau tidak? Enggak, Mas. Oh, jadi ketahuan gitu ya kalau presiden gitu ya. Enggak Akhirnya nyamar. dipersiapkan lah Hanya baik-baik. keinginan katanya. Keinginan saja Mas. Iya, itulah kalau seseorang melakukan kebijakan setengah hati, akhirnya masih mentah, bahkan menjadi bumerang. Sebetulnya contoh bagus itu selain Sultan ada juga dicontohkan oleh pemilik Bluebird taksi. Oh. Dulu itu Pak Joko Sutono itu pemilik Bluebird taksi itu dia sama juga naik kendaraan taksi menyamar sebagai penumpang, kemudian ngobrol panjang sepanjang perjalanan
ingin merespon sesungguhnya apa yang dialami oleh para driver taksi, dan itu nggak ketahuan penyamarannya itu, sehingga yang didapatkan adalah respon yang sangat akurat. Berbeda sekali dengan Prabowo, kalau semuanya dilakukan dengan setengah hati, ya akhirnya seperti ini, menjadi naif karena tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, ini adalah kritikan juga untuk para pembisik Prabowo, supaya memainkan Prabowo sebagai wayangnya itu harus pakai skenario yang benar begitu loh. Jangan asal-asalan, jangan ketika mendapatkan ide bagus kemudian diimplementasikan tapi tidak dilakukan riset yang mendalam dampak dan turunannya seperti apa. Begitulah yang terjadi pada kabinet Prabowo, tidak hanya di soal MBG, tetapi hal lain, ada BOP, ada hubungan, ada pelaksanaan politik luar negeri, ada dukungan ke Israel, dan banyak sekali program-program anomali yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga membuat dia sendiri blunder. Pak Prabowo juga tidak bisa berkilah. Oh, kalau salah ada pembisik. Enggak, ini tanggung jawab personal, Pak. Anda dipilih Hmm, kan berkali-kali menyebut, saya dipilih oleh rakyat. Tapi ketika salah, sama juga harus. Anda dipilih dan harus bertanggung jawab 100% terhadap kebijakan Anda. Seperti halnya hmm. dalam kasus BOP, Anda 100% melakukan kebijakan tanpa prosedur lewat DPR. Sehingga apa? Sekarang kapal tanker Pertamina tidak bisa lewat Selat Hormuz. Ini catatan menarik dan sangat menyakitkan rakyat. Anda buat kebijakan tapi yang menanggung adalah menanggung risiko nih maksudnya Mas. Menanggung risiko adalah Iya. rakyat itu. Ya itulah blunder-blunder yang dilakukan oleh Prabowo hari ini sudah mulai menuai panen ya, mulai mulai menghasilkan sesuatu yang sama sekali tidak menjadi harapan publik. Jadi harusnya Prabowo segera sadar apa yang dilakukan selama ini itu jauh dari harapan masyarakat. Banyak sekali. Nah, sekali-kali soal soal MBG ya, soal BGN itu. Sekarang ada perubahan lagi. MBG akan diberikan dalam waktu seminggu sekali. Ini kan kebijakan yang betul-betul kayak orang sedang melakukan trial and error gitu. Ini uang negara loh, uang rakyat 335 triliun dipakai untuk main-mainan orang BGN. Ketika dikritik baru merespon. Ketika ada kejadian baru turun tangan. Ketika ada yang jadi korban baru turun tangan, baru merespon. Nah, respon yang terakhir yang bikin sakit mules dan perut ini sengkil itu MBG akan diberikan seminggu sekali. Padahal tujuannya adalah untuk mencegah stunting dan membuat anak-anak sehat eh, dengan makanan bergizi. Lalu tujuan itu di mana itu bisa dicapai kalau seminggu diberikan makanan yang jelas tidak bergizi dan diberikan seminggu sekali. Dan tidak ada upaya untuk mengalihkan atau mengubah atau melakukan evaluasi terhadap program ini. Saya jadi bertanya-tanya, ini orang sebetulnya waras nggak sih, orang-orang yang punya kebijakan dan punya kewenangan untuk melaksanakan program ini? Jadi tepat ya. Prabowo yang menabur ini Mas ya. Apa istilahnya pantun yang menebur apa Mas? Yang menuai badai itu Mas. Eh, ya, menabur angin. Nah, Siapa menabur angin, dia menuai badai. sekarang saatnya Prabowo tahu harus mengevaluasi. Ini usul paling sering dilakukan Mas. Evaluasi mengenai sasaran tentang target MBG. Tidak semuanya, Pak. Cukup 30 juta siswa yang tersebar di pinggiran. Dan yang kedua, harus melibatkan sekolah seperti disarankan, didesak oleh DPR. Jangan tutup telinga, jangan percaya sama kepala BGN, Pak. Jangan sama sekali, jangan percaya. Masa menunya apa? Satu lele, satu ekor, satu siswa. Ini gak enam bentar. Keterlaluan ini, Mas. Ya, ini proyek proyek bancaan pejabat negara untuk mengkorupsi uang rakyat 335 triliun. Bayangkan kalau itu diambil 20% aja, ada berapa triliun yang bisa dibagi-bagi. Jadi ini dipaksakan agar proyek ini tetap berhasil. Kalau tetap berjalan, bukan berhasil, tetap berjalan. Perkara berhasil atau tidak, emang gua pikirin. Yang penting ini proyek harus berjalan. Bayangkan ya, kalau memang mereka punya niat baik terhadap rakyat Indonesia, terhadap masa depan anak-anak Indonesia, berkaitan dengan makanan bergizi. Ingat nggak dulu tentara kita, kalau sedang tugas ke luar negeri atau Hmm. sedang melakukan latihan perang di berbagai daerah, hanya cukup satu
satu kapsul vitamin yang berisi seluruh kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh dan itu sehat dan menjadi kuat. Hal ini kan bisa juga dilakukan kepada anak-anak kita, anak-anak yang memang disinyalir akan mengalami stunting atau ibu-ibu yang secara Amin. ekonominya lemah, dikasih vitamin. Jadi tepat sasaran. Bukan semua digebiah uyah, semua orang, semua anak diberikan MBG, nggak peduli itu tinggal di Menteng atau di kolong jembatan, sama, porsinya sama, masuk akal atau tidak? Kalau memang dia serius untuk membangun bangsa Indonesia, bukan tujuannya adalah untuk mengkorupsi dan bancaan duit negara secara berjamaah, tentukan pakai data BPS, pakai data Kementerian Sosial, pakai data yang lain pihak swasta libatkan berapa sesungguhnya stunting di Indonesia, berapa sesungguhnya anak-anak yang butuh asupan gizi lebih. Itu bukan semua orang, anaknya menteri juga dikasih MBG. Ya tentu saja dikasihkan lele sampai di rumah. Semoga Pak Prabowo juga semakin terbuka telinganya seperti hanya para pemimpin dunia. Jangan meniru Trump, Pak. Trump itu sudah boncos. Nilai kerugiannya sama dengan APBN yang digunakan untuk MBG. Boncos, Pak. Selama perang sebulan tuh 330 triliun entek. Ah, jangan ditiru, Pak Prabowo. Cak Dodo, silakan closing statement buat negara ini, ya. Ya, Pak Prabowo tidak bisa lagi mendengarkan hanya dari kuping kiri dan kuping kanan orang terdekatnya. Sekali-kali lihat medsos, sekali-kali baca media online, dan kalau bisa langganan memantau FNF, Freedom and Fairness. Karena ini adalah kita prihatin dan kita cinta pada Prabowo, supaya Prabowo tidak tergelincir, supaya Prabowo tidak disalib di tikungan oleh Gibran, supaya rakyat Indonesia maju dan sejahtera. Dan kami yakin Pak Prabowo dalam pidatonya, dalam kampanyenya, memang bertekad untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan kami percaya. Tetapi musuh dalam selimut harus juga dideteksi sejak dini dan belum telat untuk saat ini. Sobat Doner, selamat menikmati hari Minggu. Tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF Cak Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.